kepada Bapak yang saya simak tadi, Pak Manurung, mudah-mudahan tidak salah, Benar, Pak. Direktur Human Selamat Resource ya? siang, Pak. Bukan, Pak. Ya, ya Pak. Saya Saya tidak superintenden tahu sebenarnya ini organisasi, Pak. suara musik ini besar sekali. Terus Bapak-bapak dari Kaltim Primakol ya, Kaltim Primakol. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan hatinya menerima mahasiswa kami untuk melakukan benchmark, mahasiswa dari Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk melakukan benchmark di tempat perusahaan Bapak walaupun secara virtual. Nah, inilah hikmah dari COVID. Kita bisa kapan saja dan di mana saja untuk berdiskusi, bertemu. Kami sampaikan bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini adalah salah satu perguruan tinggi yang tertua di Indonesia untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami ini sudah berusia 72 tahun, Pak. 72 tahun. Lebih tua dari induknya Universitas Hasanuddin yang baru 65 tahun. Karena kami lahir tahun 48, Pak. Halo? Terdengar suara kopi, Pak. Terdengar dengan baik, Pak. Oke. Kami lahir tahun 48. Alhamdulillah mahasiswa kami yang hadir ini Departemen Akuntansi sudah memiliki 2 akreditasi. Akreditasi nasional BAN-PT dapat A dan akreditasi internasional ASEAN University Network Quality Assurance. Itu posisi Departemen Akuntansi, tetapi seluruh departemen, seluruh program studi kami, alhamdulillah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini sudah A. Kan sudah tua, Pak, jadi kalau A semua itu wajar-wajar saja. Karena usianya sudah tua. Tujuannya mahasiswa kami datang ini karena selama ini mereka belajar teori, tapi tidak tahu bagaimana praktek bisnis, praktek accounting di perusahaan-perusahaan yang sebesar perusahaannya Bapak yang sebenarnya sudah masuk ke perusahaan yang berkategori internasional dan salah satu perusahaan yang besar yang ada di Kalimantan Timur. Tentu ini kebahagiaan tersendiri buat kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis karena Primakol bersedia menerima kami di tengah kesibukan Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih kepada pihak KPC, Kaltim Primakol, dan kami juga mengapresiasi Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis karena memanfaatkan peluang yang ada. Mumpung ini sekarang mudah karena serba virtual, sehingga ini memberikan kebahagiaan kami secara tersendiri kami merasa sangat berbahagia. Oleh karena itu, sebenarnya seandainya ada peluang nanti untuk kami datang berkunjung ke tempatnya Bapak magang mahasiswa kami, dan kami bisa bekerja sama dengan Kaltim Primakol, kami sangat gembira, Pak, kalau Bapak bersedia menerima kami, mahasiswa kami untuk magang di perusahaan Bapak, lalu kita ada MOU, karena bagaimanapun juga sekarang perguruan tinggi tidak boleh lagi tidak menjadi mitra, harus membangun mitra dengan perusahaan-perusahaan yang sekaliber KPC ini, Kaltim Primakol. Saya kira inilah yang membuat saya walaupun sibuk sekali di pengantin ini, saya keluar ruangan lalu menggunakan fasilitas handphone untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu, dan sekaligus mohon izin kepada Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan, dapat menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak kami.
Saya kira itu terima kasih Pak atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami mengaturkan banyak terima kasih, mengapresiasi atas kesediaan Kaltim Primakol menerima kami untuk benchmark secara virtual. Saya kira itu penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih banyak Prof. Rahman dan semoga menikmati acara di sana dan jangan lupa keep safe ya Pak ya. Baik, kita akan lanjut kepada pembukaan berikutnya kepada Pak Bangun Nuswanto selaku Manager Learning and Development. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Profesor Rahman, Ibu Grace, Profesor Mediati, Bu Andi, dan semua staf pengajar serta adik-adik yang terkasih, yang semangat tinggi ya, kelihatan dari wajah-wajah adik-adik semua ini. Ini merupakan kehormatan bagi kami ya. Beberapa waktu yang lalu rekan saya, Mas Boni, itu kontak kami ya, dan kami menyambut baik. Jadi ini ada satu kesempatan bagi kami untuk berbagi ya, dan kami percaya bahwa antara industri dan akademi itu perlu kolaborasi, perlu sinergi ya, karena masing-masing punya kelebihan, masing-masing bisa melengkapi yang lain gitu ya. Kami percaya bahwa ilmu itu semakin berkembang ketika dibagikan ya. Kemudian dengan bantuan Ibu Grace juga ya, akhirnya studi banding virtual ini bisa diwujudkan. Ini kami senang sekali. Meskipun saat ini pandemi ya, dengan keterbatasan ini ada kreativitas ya, kita bisa melakukan studi banding virtual. Kalau tidak ada pandemi mungkin malah nggak terlaksana karena jauh sekali ya. Berapa jam perjalanan dari Makassar ke Sangatta ya. Tentu itu menjadi pikir-pikir ya. Tapi karena keterbatasan lalu ada jalan, dan ini adalah salah satu dari beberapa virtual sharing yang kami lakukan pada tahun ini. Dan kami sampaikan bahwa pada saat ini di KPC itu ada data kami ya, itu 18 alumni gitu ya, dan sebagian memang ada di area teknis, jadi ada di pertambangan, ada di perawatan alat berat, ada di pemrosesan batu bara, tapi ada juga yang di divisi pendukung, termasuk dari finance, Mas Boni. Ya, Mas Boni kami rekrut beberapa tahun yang lalu sebagai fresh graduate dan sekarang sudah menjadi senior accountant. Ya, Mas Boni gambarnya di mana ya? Ya, Mas Boni. Muridnya Bu Grace dulu katanya. Ibu-ibu, terima kasih ya karena sudah mendidik Mas Boni dan teman-teman ya dulu, sehingga menjadi salah satu karyawan andalan kami gitu ya. Dan hari ini kami akan membagikan 3 topik ya tentang operasi KPC. Yang pertama tentu saja accounting ya. Kemudian ada marketing, ada human resource. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan ini menjadi bekal tambahan buat adik-adik semua. Dan tadi menyambut harapan Profesor Rahman tentang kemungkinan bentuk konkret kerjasama, itu kita bisa diskusikan ya. Kebetulan sebetulnya tahun 2013 sampai 18 itu ada MOU, tapi waktu itu belum sempat dipraktekkan, belum diaplikasikan ya, jadi baru sampai MOU. Kemudian harapan kami juga nanti kita membuat MOU dan nanti ada program yang konkret yang bisa kita jalankan. Dan sebetulnya tanpa atau dengan MOU kami juga tetap memberikan kesempatan untuk saat ini memang magang di tempat kami itu karena seatnya terbatas dan ada banyak perguruan tinggi di Kaltim juga, itu memang mereka yang berdomisili di Kaltim, ada anak karyawan, anak-anak Kabupaten Kutai Timur itu
memang kami prioritaskan. Tapi kalau kita sudah punya MOU, barangkali bisa diperluas ya. Termasuk barangkali kalau suatu saat para dosen itu mau berkunjung, boleh saja, atau penelitian kita buka peluang-peluang itu. Baik, demikian dari kami. Jadi welcome, selamat datang. Mudah-mudahan mendapat sesuatu dan sukses dengan studi adik-adik ya. Tetap semangat ya. Sekarang memang banyak perkembangan baru ya di dunia industri ya. Mungkin Mas Boni nanti akan cerita bagaimana misalnya sistem informasi accounting itu diterapkan di KPC ya. Digitalisasi sekarang mulai menjadi satu kebutuhan ya, sudah lama, tapi kita tidak bisa mengelak lagi sekarang. Dan harapan kami nanti adik-adik juga mendapat bekal tambahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak, bersedia. Terima kasih Pak Rahman. Bekerja sama dengan Pak. Iya. Terima kasih Pak. Kami insya Allah akan follow up ini. Kami akan diskusikan di fakultas Pak. Terima kasih. Baik. Baik Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bangun atas sambutannya. Baik Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kita akan segera masuk ke materi pertama yaitu human resource. Tapi sebelum masuk ke materi, kita izinkan saya memperkenalkan lebih dekat pembicara kita hari ini. Saya akan share screen. Mohon konfirmasinya apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat. Sudah terlihat. Terima kasih. Nah, yang Bapak Ibu lihat di sini tadi sudah saya perkenalkan ya. Beliau adalah Bapak Ronald Manurung sebagai Superintendent Organizational Development di KPC. Nah, Pak Ronald ini dari Sumatera Utara gitu. Beliau lahir di Beliau lagi Pematang Siantar ya Bang ya, P-nya ini Pematang ya. Itu, iya. Pematang Siantar dan sudah menikah dengan satu anak perempuan. Kemudian beliau background-nya adalah Electrical Engineering dari Universitas Sumatera Utara. Nah, kontaknya bisa dicatat di sana, ada nomor handphone dan alamat email. Sebenarnya kalau anak-anak milenial zaman sekarang udah bukan pakai email lagi ya, Dek. Udah pakai sosial media. IG, Facebook atau apa yang lainnya gitu. Nah, kemudian karir beliau dari karir Pak Ronald Manurung ini, beliau mengawali karirnya di PT EBA Software dari tahun 2006 sampai 2008. Kemudian dilanjutkan di PT London Sumatera Utara tahun 2008 sampai 2009 dan dilanjut di PT Kutai Agrojaya tahun 2009 dan 2010 dan mulai 2010 beliau memulai karirnya di PT Kaltim Primakul sebagai spesialis komputer training. Selanjutnya pernah juga menjabat sebagai senior spesialis learning and development dan sekarang sebagai superintendent organizational development. Begitu. Kemudian kita lanjut kepada pembicara selanjutnya yaitu Ibu Tina Sirait, ST MBA. Sebelumnya saya sapa dulu Bu Tina, selamat siang. Selamat siang, Mbak Selamat Wiwin. siang. Ya, Ibu Tina Sirait ini sebagai manajer sales and operation di PT Kaltim Primakul. Nah, sama nih dengan Pak Ronald Manurung. Pembicara kita hari ini dari Sumatera Utara juga. Gitu, beliau lahir di Medan dan sudah menikah. Background pendidikan Ibu Tina ini berasal dari Mining Engineering ITB dan dilanjutkan dengan Master Business Administration-nya juga di ITB Bandung. Nah, get in kontaknya di sana, nomor HP dan alamat email. Kemudian Bu Tina Sirait ini mengawali karirnya di PT KPC sebagai mining engineer di Hattari Pit. Jadi Hattari itu adalah salah satu nama area tambang di KPC ya.
Beliau dari tahun 2001 sampai 2004, kemudian pernah juga menjabat sebagai koordinator shipping scheduling, sebagai superintendent shipping and scheduling, kemudian dilanjutkan sebagai marketing superintendent dan sekarang sebagai sales operation manager ya. Beliau sudah sejak 2001 berkarir di KPC. Nah, selanjutnya mungkin Bapak Ibu sebagian sudah mengenal, saya sapa dulu Mas Boni. Selamat siang Mas Boni. Mas Boni. Selamat siang Mbak Wiwin. Selamat siang. Mungkin sudah kenal, ini tidak asing lagi. Mas Boni ini dari Unhas ya. Jadi satu alumni, kakak tingkatnya adik-adik ini semua. Gitu. Dari accounting. Nah, karir beliau diawali di Kantor Akuntan Publik atau KAP Dr. Andes Thomas Blausius Widartoyo dan rekan ya dari tahun 2014 sampai dari Juni sampai Desember 2014. Kemudian dilanjutkan di PT KPC, masuk sebagai graduate cash management, lanjut sebagai accountant account payable, kemudian accountant external reporting, dan sekarang sebagai senior accountant external reporting. Nah, ini kelihatan ya agak milenial ya. Iya. Kontaknya ada apa nih? Ini apa sih IN Mas Boni? LinkedIn. Oh, LinkedIn. LinkedIn. Oh iya, LinkedIn ya, LinkedIn, kemudian alamat email dan nomor handphonenya. Di sana juga bisa kita lihat pernah mendapatkan award 8 leadership award ya selama di universitas dan private pajak AB dari IP tahun 2019. Nah, demikian perkenalan kita dengan para pembicara. Kita langsung saja masuk ke materi pertama yaitu human resource. Namun sebelumnya saya informasikan kepada adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, nanti kita setelah 3 materi selesai baru akan ada sesi diskusi. Jadi jika nanti pada pemateri pertama ada adik-adik mau bertanya, silahkan ketik di chat room. Ya, silahkan ketik di chat room. Nanti pada saat kita masuk materi kedua, pemateri pertama akan menjawab di chat room, gitu. Untuk adik-adik ya. Kemudian sama jika ada pada saat pemateri kedua presentasi ada yang mau ditanya silahkan di chat room. Nanti pada saat pemateri ketiga presentasi, pemateri kedua akan menjawab di chat room. Bapak Ibu dosen juga boleh bertanya nanti mungkin secara langsung saja Bu, nggak usah di chat, nanti di sesi diskusi begitu. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada Pak Ronald Manurung untuk memulai presentasinya. Baik, Ibu Wiwin. Ini sudah mute atau belum? Oh, ternyata Sudah.